Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita segala bentuk nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyimak dan mengikuti mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Faisal Ahmad Natakusuma dengan NIM 203111207 dan Nafis Adri dengan NIM 203111208 dan Fazila Nur Nubu Afa dengan NIM 203111209. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk materi pertama tentang riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan dipresentasikan oleh Saudara Fazila, dan yang kedua tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan dipresentasikan oleh saya sendiri Faisal, dan yang ketiga adalah perbedaan corak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan dipresentasikan oleh Saudara Nafis. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868, meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah puteri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwiswi, anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebar agama Islam di Jawa. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU. Kiai Haji sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Dejuhanah, Syirah Dahlan, Siti Busyra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharoh. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinan dengan Nyai Aisyah Cianjur yang bernama Dandanah. Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu,
adalah Muhammad Hashim binti Halimah binti Layyinah binti Syihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sombo bin Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng Prabu Brawijaya VI. Penyebutan pertama merujuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Ditilik dari dua silsilah di atas, Kiai Hashim mewakili dua terah sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam dari jalur ayah bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu masih keturunan langsung Raja Brawijaya VI, Lembu Peteng yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Pada umur 5 tahun, Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini Kiai Hashim menghabiskan waktu kecilnya hingga berumur 15 tahun sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama. Pada usia yang ke-21, Kiai Hashim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hashim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya Nafisah, Kiai Hashim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. Kemudian 40 hari Abdullah menyusul ibunya ke alam baka. Kematian kedua orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hashim sangat terpukul. Kiai Hashim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hashim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates bernama Khotijah. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hashim menikah lagi dengan perempuan nama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun karena istri yang kedua Khotijah meninggal dunia. Sepeninggal Nafikoh, Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo Pagu. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam bidang pendidikan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup pada masa penjajah Belanda, yang pada masa itu ada dua model pendidikan, yaitu pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan pesantren yang menolak ilmu umum, hanya mempelajari ilmu agama dan tasawuf. Hasilnya tipe pendidikan pertama menghasilkan pelajar yang minder dan terisolasi dari kehidupan modern, akan tetapi taat dalam menjalankan perintah agama. Masyarakat Islam seharusnya menjelma menjadi masyarakat berkemajuan, percaya diri dan taat dalam menjalankan perintah agama, bukan menjadi masyarakat yang terbelakang minder dengan agamanya. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pengertian pendidikan Islam diantaranya adalah pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus, memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler
dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kyai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari diberi gelar atau dipanggil dengan sebutan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Menurut penuturan ibunya, tanda kecerdasan dan ketokohan Hasyim Asy'ari sudah tampak saat beliau masih berada dalam kandungan. Di samping masa kandungan yang lebih lama dari umumnya, ibunya juga pernah bermimpi melihat bulan jatuh dari langit ke dalam kandungan. Hasyim Asy'ari merasa terkesan untuk terus melanjutkan studinya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada Kyai Haji Yakub yang merupakan kiai di pesantren tersebut. Kyai Yakub lambat laun merasakan kebaikan dan ketulusan Kyai Hasyim Asy'ari dalam perilaku kesehariannya, sehingga kemudian ia menjodohkan dengan putrinya Khadijah tepat pada usia 21 tahun 1892. Hasyim Asy'ari melangsungkan pernikahan dengan putri Kyai Haji Yakub tersebut. Dalam catatan sejarah riwayat hidup Kyai Haji Hasyim Asy'ari pernah menikah sebanyak 7 kali, diantaranya dengan Khadijah, putri Kyai Yakub, Siwalan, Nafisah, putri Kyai Romli Kediri, Nyai Priangan di Mekah, Masrurah, saudara Kyai Ilyas Kaporojo Kediri, Nafikoh, putri Kyai Ilyas Sewulan Madiun. Dari pernikahan Kyai Haji Hasyim Asy'ari dengan ketujuh istrinya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan putra-putri adalah Hana, Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, Hazid, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh besar dan sukses sebab secara genealogik mendapatkan gelar yang sangat terhormat di mata umatnya, yaitu Hadratus Syekh. Pemberian gelar ini dikarenakan intelektualnya yang begitu besar dan mampu menjalin bahkan memperkuat pemikiran-pemikiran umat Islam Indonesia dalam melawan penjajahan. Karena rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan yang sangat besar dan semangat yang tidak putus-putus, Hasyim Asy'ari memilih daerah yang penuh dengan tantangan dan dikenal sebagai daerah hitam. Hasyim Asy'ari dari sini dapat disimpulkan bahwa sosok tokoh ini adalah tokoh yang mempunyai keingintahuan yang sangat besar dalam bidang pendidikan. C. Perbedaan corak pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam. Poin yang pertama adalah definisi pendidikan Islam. Menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pikiran yang dinamis. Sedangkan menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan Islam adalah sarana mencapai kemanusiaannya sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan. Poin yang kedua adalah tujuan pendidikan Islam. Menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, tujuannya pendidikan Islam yang pertama adalah pembentukan kepribadian yang baik. Yang kedua adalah membentuk manusia yang muslim, yang berbudi pekerti luhur, alim dalam beragama dan yang lainnya. Yang ketiga adalah membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pertama, menjadikan insan atau manusia yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah menjadi insan atau manusia yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin yang ketiga yaitu dasar pendidikan Islam.
Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari menggunakan dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau Qiyas. Poin yang keempat adalah sistem pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pertama, madrasah mempunyai sekolahan Belanda dengan menggunakan antara muatan-muatan keagamaan dan non-keagamaan. Poin yang kedua adalah madrasah diniyah yang lebih menekankan pada muatan-muatan keagamaan dan menambahkan muatan-muatan umum secara terbatas. Sedangkan sistem pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pertama adalah mengganti sistem sorangan dan bandongan dengan sistem tutorial. Poin yang kedua adalah memperkenalkan sistem kelas dengan membagi 7 kelas pada shift awal adalah kelas persiapan dan di shift dalamnya diajarkan dasar-dasar bahasa Arab dan di shift tsani adalah kelas lanjutan dan mendapatkan pembelajaran tambahan. Poin yang ketiga yaitu memperkenalkan sistem musyawarah. Kelima yaitu poin tentang materi pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan moral atau akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Poin yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Sedangkan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, materi pendidikan Islam itu ada 2, yaitu materi-materi yang bersifat diniyah atau keagamaan. Misalnya Al-Quran, bahasa Arab, usul fikih, hadis, dan yang lainnya yang berhubungan dengan materi-materi diniyah atau materi-materi agama. Yang poin selanjutnya yaitu materi yang bersifat umum atau materi non-keagamaan, misalnya membaca, menulis bahasa Latin, bahasa Indonesia, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan ilmu hitung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi telah disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Izinkan kami kelompok 11 untuk mengundurkan diri dan diskusi kami alihkan ke grup WhatsApp. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.